Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Cikri Maulana Yusuf dari kelompok 1. Setelah sebelumnya kita membahas tentang materi satuan berat sebelum UTS, sekarang setelah UTS kita akan membahas materi selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai skala. Apa sih skala itu? Teman-teman pasti sudah nggak asing sama apa itu skala. Skala itu adalah salah satu penerapan konsep perbandingan. Terus umumnya itu berhubungan dengan peta. Dan tentunya teman-teman pasti sangat tidak asing dengan peta. Di sini adalah peta provinsi Jawa Barat. Peta provinsi Jawa Barat. Dan teman-teman biasanya di dalam peta itu sering menemukan skala. Nah, skala itu biasanya sering ada di sebelah bawah peta. Di sini, skala Provinsi Jawa Barat adalah 1:1.780.000. Nah, skala di sini adalah skala ukuran dari jarak pada peta. Skala sendiri adalah sebuah cara untuk membandingkan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Kemudian untuk rumus skala, untuk menentukan skala. Nah, di sini untuk mencari skala artinya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian untuk mencari jarak pada peta artinya skala dikali jarak sebenarnya. Kemudian untuk mencari jarak sebenarnya artinya jarak pada peta dibagi skala. Kemudian dalam skala sendiri ya, teman-teman pasti sering menemukan titik 2 ya. Titik 2 ini teman-teman gak asingnya pasti dengan pembagian. Tapi dalam skala, titik 2 ini bukan berarti pembagian. Tapi titik 2 ini adalah perbandingan. Di sini sebagai contoh, 1/100.000. Jadi bukan 1 dibagi 100.000. Nah, untuk contoh soalnya, teman-teman bisa lihat video berikut. Kota B pada peta adalah 9 cm. Jarak sesungguhnya kedua kota tersebut adalah 27 km. Skala yang digunakan pada peta tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini diketahui jarak pada peta atau JP yaitu 9 cm, kemudian JS jarak sebenarnya yaitu 27 km, dan yang ditanyakan adalah skala pada peta. Oke, sekarang kita jawab. Nah, sobat belajar, masih ingat kan rumus mencari skala? Oke, kakak mau tampilkan dulu rumus segitiganya. Nah, karena kita mau mencari skala, maka S-nya kita tutup. Nah, berarti S itu sama dengan JP per JS. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya. JP jarak pada peta. Nah, di sini JP-nya yaitu 9, berarti kita tulis 9 per JS jarak sebenarnya yaitu 27 km. Berarti kita tulis 27 km. 9 cm per 27 km. Nah, ingat, kalau kita mau mencari skala, satuan yang digunakan itu adalah cm. Nah, oleh karena itu 27 km-nya ini harus kita ubah dulu ke cm. Oke, kita tulis dulu 9 cm per. Nah, 27 km ini harus kita ubah dulu ke cm. Kilometer ke cm itu dikali 100.000. Atau mudahnya tinggal kita tambahkan nolnya sebanyak 5 buah. Berarti 27 0 0 0 0 0. Nah, jadinya yaitu 9 cm per 2.700.000. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Caranya sama dengan menyederhanakan pecahan, yaitu dengan menentukan FPB-nya.
Nah, kalau kita cari FPB dari 9 dan 2.700.000 ini, nanti akan ketemu hasilnya yaitu 9. Jadi kita bisa sama-sama bagi dengan 9. Oke, sekarang kita bagikan. 9 dibagi 9 dapat 1. 2.700.000 dibagi 9. Nah, biar mudah, nolnya ini kita simpan dulu ya. Berarti 27 dibagi 9, yaitu 3. Nah, jangan lupa nolnya kita kembalikan. Nolnya ada 5 buah ya. 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ketemu deh. Jadi skala peta dari kota A ke kota B adalah 1/300.000 atau 1/300.000 gitu. Oke, next kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebuah peta menggunakan skala 1/900.000. Jarak antara dua gunung sebenarnya adalah 18 km. Jarak antara dua gunung pada peta tersebut adalah titik-titik. Nah, mari kita sama-sama jawab soal ini. Oke, sobat pelajar, kita perhatikan rumus segitiganya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jarak pada peta atau JP. Berarti JP yang kita tutup set. Nah, JP sama dengan S dikali JS. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. Oke, S skala. Nah, skalanya di soal ini adalah 1/900.000. Nah, kita bisa tulis 1/900.000. Kemudian dikali JS, jarak sebenarnya. Nah, jarak sebenarnya di sini adalah 18 km. Berarti dikali 18 km. 1/900.000 kali 18 km. Nah, ingat sobat pelajar, kalau kita mau mencari JP, jarak pada peta, satuan yang digunakan adalah cm. Nah, maka 18 km ini harus kita ubah dulu ke cm. Oke, kita tulis dulu 1/900.000 dikali. Nah, 18 km kita jadikan ke cm. Nah, untuk mengubah dari kilometer ke cm, caranya kita kali 100.000. Atau tinggal kita tambahkan nolnya sebanyak 5 buah. Berarti 18 tambah nolnya 5, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, jadinya yaitu 1/900.000 dikali 1.800.000. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan, kita coret-coret. Nah, nolnya ini bisa sama-sama kita coret 5 buah ya. Set, set. Nah, sekarang tinggal 1/9 dikali 18. Oke, kita bisa kalikan dulu. 1 dikali 18 dapat 18. 18 dibagi 9 dapat 2. Nah, ketemu deh. Jawabannya adalah 2 cm. Jadi jarak dua gunung tersebut pada peta adalah 2 cm. Nah, bisa dimengerti ya. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Soalnya yaitu jarak dua kota pada peta adalah 12 cm. Skala pada peta adalah 1/500.000. Tentukan jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, pertama kita tentukan rumusnya terlebih dahulu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya atau JS. Berarti yang kita tutup adalah JS. Set. Nah, JS sama dengan JP dibagi S. Jarak pada peta dibagi skala. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. JP jarak pada peta. Nah, di sini jarak pada petanya yaitu 12 cm. Nah, berarti kita tulis 12. Kemudian dibagi skala. Nah, skalanya di sini adalah 1/500.000. Berarti kita tulis 1/500.000. Oke, 12 dibagi 1/500.000. Nah, kembali lagi ke konsep pecahan. Untuk mengerjakannya, kita bisa ubah tanda bagi ini menjadi kali. Kemudian pecahannya yang ini kita balik. Oke, kita tulis dulu 12. Kemudian dikali. Nah, 1/500.000 ini kita balik. Jadinya yaitu 500.000 per 1.
Nah, jadinya 12 dikali 500.000 per 1. Nah, sekarang tinggal kita kalikan 12 dikali 500.000. Nah, kita hitung dulu. 12 dikali 500.000 sama dengan 6 juta cm. Nah, ingat, kalau kita mencari jarak sebenarnya, maka satuannya harus kita ubah ke kilometer. Nah, 6 juta cm kita ubah ke kilometer, berarti dibagi 100.000. Atau tinggal kita coret saja nolnya sebanyak 5 buah. Set. Nah, hasilnya adalah 60 km. Ketemu deh. Jadi jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut adalah 60 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman, kelompok 1 PGSD 4B. Di sini kita akan membahas salah satu mata pelajaran yang katanya sulit. Mata pelajaran tersebut ialah matematika. Padahal matematika itu adalah pelajaran yang sangat mudah. Di dalam matematika kita akan menemukan yang namanya bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Bilangan. Apa sih bilangan pecahan itu? Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut atau pembagi. Bilangan pecahan mempunyai bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut atau pembagi. Terus ada jenis-jenis atau macam-macam pecahan. Di antaranya pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya yaitu 2/3, 4/5, 6/7, dan seterusnya. Ini adalah contoh pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas pecahan bilangan, pembilang, dan penyebut. Contohnya 2/4/5, 3/2/4, 4/6/7, dan seterusnya. Nah, pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal? Pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, dan 1000. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Ya, kalau desimal tanda koma. Contoh dari pecahan desimal yaitu 0,5, 0,7, 0,20,
dapat pecahan persen. Apa sih pecahan persen? Pecahan persen adalah merupakan suatu bilangan yang dibagi 100. Contoh, dibaca 20%, dibaca 30%, dibaca 40%, dan seterusnya. Yang kelima, pecahan per mil. Pecahan per mil merupakan suatu bilangan yang dibagi 1000. Nah, jadi pecahannya dibagi 1000. Contohnya yaitu 20 per 1000. Nilainya sama dengan per 1000. Ya. 30 per 1000. Yang keenam adalah pecahan senilai. Pecahan senilai dikatakan memiliki nilai yang sama jika pembilang dan penyebutnya dapat dikali maupun dibagi dengan angka yang sama. Contohnya A per B sama dengan A dikali M, B dikali M. Contoh, dua per 6 sama dengan 2/6 dikali 3 dikali 3 dengan 6/18. Nah, itu saja pembicaraan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihad Afat Mutakin akan memaparkan materi tentang operasi bilangan pecahan. Kita langsung lanjut saja simak video berikut. Pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Aku yakin bisa. Penjumlahan pecahan. Nah, kita lihat pecahan ada penyebut yang sama. A per B. A itu adalah pembilang, B adalah penyebut. 5/6 ditambah 2/6 sama dengan 7/6 karena penyebutnya sama. Sama 6. Nah, ini penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. 5/3 ditambah 2/5 sama dengan dicari KPK-nya dari 3 dan 5, yaitu 3 dan 5 tambah 6 tambah 3 lagi 9 tambah 3 12 tambah 3 15. 5 tambah 5 10, 2 tambah 5 15. 15 KPK-nya kita carikan 15. 3 dikali berapa hasil 15? 3 kali 5. Maka di atas dikali 5, yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25. Tambahnya kita pindahkan. 5 kali 5 25. 25 kita pindahkan. Ditambah 5 kali 3 15. 2 kali 3 adalah 6. Maka dipindahkan 6. 25 tambah 6 adalah 31/15. Kita lanjut ke pengurangan. Pengurangan hampir sama dengan penjumlahan konsepnya.
hanya beda di pengurangan saja. Kalau pengurangan berarti dikurangi seperti ini, 5 per 6 dikurangi 2 per 6 jadi 3 per 6, 5 kali 23. Pengurangan dengan penyebut yang beda hampir sama. Cara seperti penjumlahan, cari KPK nya 3 dan 5 adalah 15. Seperti itu, 3 dikali 5 15, 5 dikali 5 25. Kita pindahkan dulu negatifnya, ini 25. 5 kali berapa hasil 15? Itu kali 3. 5 kali 2 10, 5 kali 3. Nah itu 2 kali 3 25 dikurangi 6 adalah 19 per 15. Seperti itu. Perkalian pecahan. Konsep dasar perkalian pada pecahan adalah 5 per 6 kali 2 per 6. Contohnya ya, sama dengan 5 dikali 2. Ya betul, 10. 6 kali 6, 36. Pecahan seperti itu. Sekarang pembagian. Pembagian pada pecahan 5 per 6 dibagi 2 per 6. Caranya 5 per 6 nya tetap bagi jadi kali, yang atas ke bawah, bawah ke atas, 2 ke bawah, 6 ke atas, jadilah 6 per 2. 5 per 6 dikali 6 per 2, 5 kali 6 30, 6 per 2 adalah 12. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari Dayat ingin melanjutkan pemaparan yang telah dipaparkan oleh Jihad 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi hitung bilangan bulat. Langsung saja. Operasi bilangan bulat di sini ada beberapa bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Dan yang kedua, pengurangan bilangan bulat dan sifat-sifatnya, perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya, pembagian dan sifat-sifatnya, pemangkatan bilangan bulat. Dan untuk selanjutnya di sini penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Di sini sifat komunikatif, pertukaran pada penjumlahan, sifat identitas pada penjumlahan, dan sifat asosiatif pengkelompokan pada penjumlahan, sifat tertutup pada penjumlahan, inverse jumlah atau lawan suatu bilangan, dan berikutnya di sini ada contoh soal tentang sifat komunikatif. Di sini penukaran pada jumlahan untuk sembarang bilangan bulat dan A dan B berlaku. Di sini ada A tambah B sama dengan B tambah A. Artinya hasil penjumlahan dua bilangan bulat yang ditempatkan di pertukaran kan selalu sama. Misalkan contoh 2 tambah 5 sama dengan 5 tambah 2 yaitu 7. Dan untuk selanjutnya sifat identitas pada penjumlahan. Sifat identitas pada jumlahan di sini bilangan bulat A selalu berlaku. Jadi di sini A plus 0 sama dengan 0. Artinya hasil penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan 0 atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu tersendiri. 0 disebut unsur identitas netral pada penjumlahan. Misalkannya 3 tambah 0 sama dengan 3. Untuk selanjutnya di sini sifat asosiatif pengkelompokan pada penjumlahan. Untuk sembarangan bilangan bulat A, B, dan C berlaku. A tambah B tambah C sama dengan A. Untuk lebih jelasnya di sini ada contohnya. Di sini 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 3. Dan untuk selanjutnya sifat tertutup pada penjumlahan. Untuk sembarangan bilangan bulatan dan B, jika A plus B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat, artinya penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Contohnya 4 tambah 9 jadi 9.
Selanjutnya di sini inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Inverse jumlah atau lawan suatu bilangan, lawan inverse jumlah dari A adalah A. Lawan inverse jumlah dari A tambah A. Untuk sembarangan bilangan bulat A selalu berlaku A. Dan di sini ada contoh 7 tambah min 0 sama dengan 0. Untuk selanjutnya pengurangan bulat dan sifat-sifatnya. Di sini ada 4. Yang pertama untuk sembarangan bilangan bulat dan berlaku pada A min B sama dengan A plus min B. Dan selanjutnya tidak berlaku sifat komunikatif dan asosiatif. Sifat pengurangan bilangan 0, sifat tertutup pada pengurangan. Untuk selanjutnya di sini adalah sembarangan bilangan bulat A dan B berlaku A kurangi B sama dengan A, artinya pengurangan B dari A sama artinya dengan menambahkan lawan B dengan A. Dan di sini ada pada operasional pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif dan komunikatif A min B sama dengan B min A. Sifat pengurangan bilangan 0, sifat tertutup pada pengurangan untuk sembarangan bilangan bulat A dan B. Jika A min B sama dengan C, maka C bilangan bulat juga. Untuk selanjutnya perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Hasil perkalian dua bilangan bulat lihat tanda bilangannya. Hasil perkalian antara bilangan bulat dengan 0 adalah 0. Unsur identitas pada perkalian, sifat komunikatif, pertukaran, sifat asosiatif, perkelompokan pada perkalian, sifat distribusi penyebaran pada perkalian, dan sifat tertutup pada perkalian. Untuk selanjutnya, hasil perkalian dua bilangan bulat dilihat dari tanda. Di sini ada hasil dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Contohnya 2 kali 3 sama dengan 6. Dan di sini juga hasil kali bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Contohnya 3 kali min 3 sama dengan min 6. Hasil kali bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Contohnya 3 kali 5 sama dengan min 15. Hasil kali dua bilangan bulat negatif adalah bilangan positif. Contohnya 5 kali min 7 sama dengan 35. Untuk selanjutnya, hasil perkalian antara bilangan bulat dengan 0 adalah untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A kali 0 sama dengan 0. Contohnya 5 kali 0 sama dengan 0. Unsur identitas pada perkalian untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A kali 1 sama dengan 1. Artinya hasil dari perkalian suatu bilangan bulat atau suatu sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. 1 disebut unsur identitas netral pada perkalian. Misalnya contohnya 5 kali 1 sama dengan 5. Untuk selanjutnya sifat komunikatif pertukaran pada perkalian. Untuk sembarangan bilangan bulat A dan B berlaku pada A kali B sama dengan B kali A. Dari pemaparan yang sebelumnya saya berikan contoh. Jadi 5 kali 1 sama dengan 1 kali 5. Selanjutnya sifat distribusi penyebaran pada perkalian. Misalkannya sifat distribusi perkalian terhadap perjumlahan untuk sembarangan bilangan bulat A, B, dan C berlaku A, B, dan C. Contohnya di sini 2 kali 3 plus 4 sama dengan 2 kali 3 plus X 4. Sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan untuk perkembangan bilangan bulat A, B, dan C. Di sini ada contohnya di bawah 3 kali 2 min 5 sama dengan 3 kali 2 min 3 kali X sama dengan 5. Untuk selanjutnya sifat tertutup pada perkalian. Untuk sembarangan bilangan bulat A dan B, jika A kali B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Contohnya 5 kali 8 sama dengan 40. Dan untuk selanjutnya, bagi pembagian bilangan bulat dan sifat-sifatnya di sini ada 5
Pembagian adalah operasional kebalikan dari perkalian hasil pembagian dua bilangan dari tanda bilangan. Pembagian dengan bilangan 0 pada operasinya pembagian tidak berlaku sifat komunikatif maupun asosiatif. Pembagian pada bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Untuk selanjutnya di sini pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian adalah A bagi B sama dengan C. Sedangkan C kali B sama dengan A. Contohnya di sini 20 bagi 4 sama dengan 5. Atau 5 kali 4 sama dengan 20. Kebalikan dari perkalian yang sebelumnya. Di sini ada hasil pembagian dua bilangan bulat dilihat dari tanda bilangannya. Hasil dua bilangan positif adalah bilangan positif adalah contohnya 30 bagi 5 sama dengan 6. Dan untuk selanjutnya di sini ada lain 24 dibagi 8 sama dengan min 3. Dan di sini juga ada yang positif, min 2 dibagi min 8 sama dengan 8. Untuk selanjutnya di sini pembagian dengan bilangan 0 untuk sembarangan bilangan bulat A, maka A bagi 0 tidak terdeteksi dan 0 dibagi A sama dengan 0. Contohnya di sini 0 bagi 7 sama dengan 0. Dan untuk selanjutnya pembagian pada bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Jadi untuk sembarangan bilangan bulat B, jika A bagi B sama dengan C, ada bilangan C yang bukan bilangan bulat. Contohnya 2 bagi 2 sama dengan 0,5. Untuk selanjutnya pangkatan bilangan bulat. Jadi di sini kepangkatan bilangan bulat itu diperoleh dari perkalian secara berulang untuk bilangan yang sama. Untuk sembarangan bilang bulat A, pemangkatan dari bilangan bulat A itu diidentifikasi sebagai berikut. Misalkannya tuh A kuadrat N sama dengan A kali A kali A kali A. Sebabnya ada beberapa banyak faktor dengan A disebut bilangan pokok, N disebut pangkat atau eksponen, A dan kuadrat N disebut bilangan berpangkat. Untuk selanjutnya pembagian pada bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Pemangkatan bilangan bulat diperoleh dari perkalian secara berulang untuk bilangan yang sama. Untuk sembarang bilangan bulat A yang pemangkatan dari bilangan bulat A didefinisikan sebagai berikut. Di sini yang sudah saya paparkan, saya langsung saja dalam pencontohan. Di sini ada 2 kuadrat 5 sama aja di sini 2 kali 2-nya 5 kali sama dengan 32. Untuk selanjutnya, untuk selebihnya mungkin sampai situ saya dalam pemaparan hari ini. Dalam hal tersebut mungkin ada beberapa yang kurang dipuaskan atau kurang memenuhi, saya mohon maaf. Dan untuk selebihnya saya undurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.